Bab 94. Setelah Alayan Zong dan yang lainnya selesai makan, hari telah beranjak sore. Mereka berdiskusi sejenak dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan esok pagi. Malam ini, mereka akan bermalam di rumah jerami itu. Mereka pun memanfaatkan sisa waktu sore. Ania Xiaoer mengeringkan sisa daging ayam dan kelinci, sementara Ula Zitao membungkusnya dengan kertas minyak agar mudah dibawa. Keesokan paginya, ketika matahari baru terbit, mereka bertiga meninggalkan rumah jerami. Mereka berjalan ke utara mengikuti aliran sungai kecil sejauh 1 hingga 2 i, lalu menyeberangi sebuah jembatan kayu kecil ke arah timur, terus melangkah menghadapi cahaya mentari pagi. Menjelang sore, saat mereka tengah berjalan, tiba-tiba terdengar suara lonceng kuda dari belakang. Sebuah rombongan kereta kuda mendekat dengan cepat, tampak puluhan kereta kuda berjajar rapi. Rodanya bergemuruh dan menimbulkan debu tebal yang mengepul ke udara. Cahaya matahari yang menyinarinya membuat iring-iringan itu tampak seperti seekor naga hitam yang melayang di antara awan. Para kusir mengayunkan cambuk mereka dengan bunyi yang tajam di udara. Plak, plak, diiringi suara teriakan, "Iya, Jia!" Untuk memacu kuda agar melaju lebih cepat kuda itu membawa beban berat, sehingga mereka tidak bisa berlari kencang, melainkan hanya berjingkat dengan langkah-langkah kecil. Derap tapak kuda berpadu dengan suara cambuk dan roda kereta, menciptakan riuh yang memenuhi jalanan. Alayan Zong dan dua rekannya menepi ke pinggir jalan agar tidak menghalangi rombongan itu. Di barisan depan, ada belasan pria menunggang kuda yang membuka jalan. Mereka mengenakan pedang di pinggang dan membawa busur serta anak panah di punggungnya, melesat melewati mereka bertiga secepat angin. Setelah itu, barulah rombongan kereta menyusul. Debu yang terangkat dari tapak kuda dan roda kereta begitu tebal hingga menyelimuti mereka sepenuhnya. Mereka bahkan tidak bisa melihat dengan jelas apakah di dalam kereta ada 1 atau 2 orang. Yang terlihat hanyalah tumpukan karung goni yang tersusun rapi di atas kereta. Di barisan belakang, belasan pria berkuda lainnya bertugas menjaga iring-iringan. Sebagian besar rombongan hanya fokus mengendalikan kuda mereka, tanpa mempedulikan 3 orang yang berjalan di pinggir jalan. Namun, salah satu penunggang kuda di bagian belakang sempat tertinggal dari rombongan depan. Setelah melewati mereka, ia menoleh sekilas, lalu dengan tergesa-gesa kembali memacu kudanya untuk mengejar kelompoknya. Meskipun debu yang beterbangan mengaburkan pandangan, Alayan Zong dengan cepat mengenali bahwa ini adalah iringan pengangkut bahan pangan dari perkebunan Meide. Ia juga melihat bahwa Meide Nanfu berada di barisan depan, berbaur dengan para penjaga berkuda. Sedangkan pria berkuda yang tertinggal di belakang tampak familiar baginya, hanya saja ia belum bisa mengingat siapa dia. Saat debu mereda dan jalanan kembali terlihat jelas, mereka bertiga melanjutkan perjalanan sekitar 3 hingga 5 i. Namun, tiba-tiba, terdengar suara sesuatu yang melesat menembus udara. Hiu, siu, siu, 3 anak panah tajam meluncur cepat ke arah mereka. Alayan Zong langsung waspada. Dengan cepat, ia mendorong Ula Zitao yang berada paling dekat dengannya ke samping, lalu dengan gesit menangkap 1 anak panah yang melesat ke arahnya. Bersamaan dengan itu, terdengar 2 suara, "Ayo!" dan 1 suara, "Dang!" Dorongan Alayan Zong membuat Ula Zitao terhuyung hampir jatuh. Tepat pada saat itu, sebuah anak panah melesat melewatinya, nyaris mengenainya. Saat Alayan Zong berhasil menangkap anak panah yang mengarah kepadanya, sayangnya, Ula Zitao tetap terkena goresan di lengan kirinya akibat anak panah yang hampir mengenainya. Namun, karena Ania Xiaoer berdiri agak jauh darinya, Alayan Zong tidak sempat mendorongnya atau menangkap anak panah ketiga. Dengan suara, dang panah itu mengenai dada Ania Xiaoer. Ia pun terkejut dan berteriak, "Ayo!" Karena bunyi benturan yang keras, Alayan Zong belum sempat mengecek keadaan mereka berdua. Ia segera menatap tajam ke depan dan melihat 3 orang bersembunyi di balik batu besar sekitar 30 meter jauhnya, mengintai dari sana. Tanpa ragu, Alayan Zong hendak mengejar mereka untuk melihat siapa yang berani menyerang mereka dari kejauhan. Namun, baru melangkah 2 langkah, ia mendengar rintihan Ula Zitao yang kesakitan, pun langsung menghentikan langkahnya, melihat anak panah mereka meleset dari sasaran. Ketiga penyerang itu tidak melancarkan serangan kedua. Begitu melihat Alayan Zong hendak mengejar mereka, mereka segera berbalik, melompat ke atas kuda yang ditambatkan di belakang batu, lalu melesat pergi dengan kecepatan tinggi. Alayan Zong masih mengkhawatirkan kondisi Ula Zitao dan Ania Xiaoer, sehingga ia segera kembali ke sisi mereka. Ula Zitao menekan lengan kirinya dengan tangan kanannya, alisnya berkerut menahan nyeri, dan bibirnya sedikit meringis kesakitan.
Darah mengalir keluar di antara jari-jarinya, membasahi lengan bajunya. "Bagaimana lukamu?" tanya Alayanzong dengan penuh perhatian, bergegas mendekatinya, melihat bahwa Ula Zitao hanya terluka di lengan. Ia kemudian menoleh ke arah Ania Xiaoer, "Kamu terluka atau tidak?" Ania Xiaoer masih tertegun, menatap dadanya yang telah ditembus oleh anak panah. Namun, yang aneh, meskipun bajunya sobek di bagian dada, tubuhnya sama sekali tidak terluka. Alayanzong juga merasa heran. Ania Xiaoer jelas terkena anak panah, tapi mengapa ia tampak baik-baik saja? Ania Xiaoer, yang masih belum sepenuhnya pulih dari keterkejutan, mengusap dadanya sambil mengerutkan kening. "Aduh, anak panah ini punya tenaga yang luar biasa. Dadaku masih terasa sakit akibat benturannya," katanya. Kemudian, ia memasukkan tangannya ke dalam jubahnya dan mengeluarkan pisau dapurnya. Terdapat sebuah titik putih kecil di permukaannya, bekas lubang kecil akibat anak panah yang menghantamnya. Barulah Alayanzong menyadari bahwa pisau dapur itu telah menyelamatkan nyawa Ania Xiaoer. Merasa lega, ia segera kembali memperhatikan luka Ula Zitao untuk memeriksa seberapa parah cederanya. Beruntung Alayanzong sempat mendorong Ula Zitao, sehingga anak panah itu tidak mengenai bagian vital di dadanya. Panah tersebut hanya melintas di samping lengan kirinya, merobek pakaian dan melukai kulitnya, meninggalkan luka sepanjang sekitar 1 cun. Untungnya, luka itu tidak dalam, hanya melukai lapisan kulit luar. Alayanzong segera menekan lengannya agar pendarahan tidak semakin banyak. Melihat ekspresi kesakitan Ula Zitao, ia merasa nyeri di hatinya seolah luka itu mengenai dirinya sendiri. Dengan penuh kepedulian, ia membantunya duduk di atas batu di pinggir jalan, kemudian dia mengambil obat luka dari bungkusan perbekalannya dan menaburkannya di luka Ula Zitao. Setelah itu, ia merobek kain dari pakaian lama untuk membalut lukanya, barulah darah bisa dihentikan. Obat luka itu juga memiliki efek mengurangi rasa sakit, membuat Ula Zitao merasa sedikit lebih nyaman. Kemudian Alayanzong menatap anak panah yang tadi berhasil ia tangkap. Panah itu dibuat dengan sangat rapi dan berkualitas tinggi, jauh berbeda dari anak panah kasar yang biasa digunakan oleh para pemburu atau bandit di pegunungan. Ia mengenali jenis panah ini saat berada di kota kecil, dekat perkebunan Meide. Saat Meide Nanqiang memimpin pasukan untuk mengepungnya, para prajurit yang menyerangnya menggunakan anak panah yang sama. Ini adalah anak panah yang digunakan oleh militer, namun, 3 orang berkuda yang melarikan diri tadi tidak terlihat seperti prajurit. Dari pakaian mereka, jelas bahwa mereka adalah penjaga dari perkebunan Meide. Dalam sekejap, Alayanzong memahami situasi. Perkebunan Meide memang mempunyai bengkel pandai besi yang sudah bertahun-tahun memasok senjata untuk kerajaan. Membuat anak panah seperti ini tentu bukan masalah bagi mereka. Kesimpulannya, pihak perkebunan Meide sudah menyadari keberadaan mereka bertiga. Mereka tidak berani menyerang secara terang-terangan, tetapi memilih cara licik dengan melancarkan serangan panah dari tempat tersembunyi. Namun, setelah serangan mereka gagal dan Alayanzong melihat mereka segera kabur. Ania Xiaoer masih menepuk-nepuk dadanya dengan tangan kanan, merasa ketakutan yang belum sepenuhnya reda. Sepertinya orang-orang perkebunan Meide sudah tahu bahwa kita masih hidup dan tidak mati terbakar di sana. Alayanzong melirik Ania Xiaoer, lalu menatap lengan Ula Zitao yang sudah dibalut. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, keadaan ini tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Kita tidak perlu takut jika mereka menyerang secara terang-terangan, tetapi jika mereka menyerang secara diam-diam, itulah yang lebih berbahaya. Kita harus tetap waspada. Setelah memberikan sedikit penghiburan, mereka bertiga minum air untuk menyegarkan diri sebelum melanjutkan perjalanan. Ketika tiba di tempat di mana para penyerang tadi bersembunyi, Alayanzong memperhatikan bahwa lokasi ini memang tempat yang sempurna untuk sebuah penyergapan. Jalan ini memiliki tikungan, dengan batu besar di sisi selatan yang menjadi penghalang pandangan, sehingga mereka sama sekali tidak bisa melihat adanya orang yang bersembunyi di sana sebelumnya. Ketiga kuda yang digunakan para penyerang sudah lama menghilang, hanya tersisa jejak samar dari debu yang masih menggantung di udara di kejauhan. Setelah mengalami serangan ini, Alayanzong menjadi lebih waspada. Sepanjang perjalanan, ia terus mengamati medan di sekitar mereka, mendengarkan dengan saksama setiap suara yang mencurigakan. Jika ada serangan tersembunyi lagi, ia pasti tidak akan membiarkan mereka lolos. Dalam hatinya, ia bertekad, jika mereka berani menyerang lagi, aku tidak akan membiarkan mereka pergi lolos saja. Bab 95, matahari terbenam di barat, langit mulai gelap. Dari kejauhan, tampak sebuah desa di depan.
Ketiga orang itu pun mempercepat langkah mereka, berusaha mencari tempat menginap sebelum malam tiba. Saat semakin dekat, desa itu terlihat cukup besar, dengan puluhan rumah. Di pintu masuk desa, di sebelah utara mengalir sebuah sungai kecil, sementara di selatan berdiri pegunungan tinggi. Pintu masuk itu adalah satu-satunya jalan menuju desa, namun, mereka kecewa ketika tiba di sana, karena pintu masuk dijaga oleh para prajurit yang melarang mereka masuk maupun melintas. Ranting-ranting bercabang tanduk rusa digunakan untuk menghalangi jalan, sementara beberapa prajurit berjaga di kedua sisi dengan tombak panjang di tangan mereka. Seorang prajurit yang memimpin, dengan tangan bertumpu pada gagang pedangnya, berteriak, atas perintah raja, demi mencegah penyebaran wabah, setiap pintu masuk dilarang dilewati. Ala Yanzong maju bertanya, jika memang dilarang lewat, apakah sebelumnya ada rombongan kafilah yang melewati sini? Prajurit itu menjawab dengan tegas, tentu saja kafilah diperbolehkan lewat, mereka membawa dokumen izin perjalanan. Ala Yanzong memohon, hari sudah hampir gelap, bisakah kami bermalam di sini untuk 1 malam saja? Pemimpin penjaga itu tampak mulai tidak sabar, tugas kami adalah menjaga pintu masuk dan tidak mengizinkan siapapun lewat. Bukan hanya kalian bertiga, sebelumnya puluhan pengungsi juga tidak kami izinkan masuk. Mendengar bahwa ada pengungsi yang datang, Ala Yanzong berpikir sejenak, lalu bertanya lagi, Tuan prajurit, tahukah kemana para pengungsi itu pergi? Prajurit itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah pegunungan di selatan, lalu berkata, mereka pergi ke gunung. Mengikuti arah yang ditunjukkan prajurit itu, Ala Yanzong menatap ke sana. Di jalan yang mereka lalui tadi, sekitar 1 atau 2 i dari tempat ini, memang ada sebuah celah gunung yang dapat digunakan untuk masuk ke pegunungan di selatan. Ala Yanzong dan Ula Sitao berdiskusi sebentar. Karena jajan ini tidak bisa dilewati, maka tidak ada gunanya terus menunggu di sini. Lebih baik mereka pergi ke gunung dan mencari tempat yang terlindung dari angin untuk bermalam. Besok mereka bisa mencari cara untuk melewati pos penjagaan ini melalui pegunungan. Ula Zitao dan Ania Xiaoer juga merasa itu satu-satunya pilihan, sehingga mereka bertiga pun berbalik dan berjalan kembali. Lembah itu cukup luas, selain bebatuan berserakan, di kedua sisinya juga terdapat pepohonan dan semak belukar. Setelah berjalan sekitar 1 jarak panah ke dalam lembah, mereka mendengar suara manusia, membuat Ala Yanzong langsung waspada. Mengikuti sumber suara, mereka melihat sekelompok orang sedang beristirahat. Tak perlu bertanya, mereka pasti para pengungsi yang dikatakan oleh prajurit tadi. Ala Yanzong terkejut, tidak tahu dari mana asal mereka. Namun, saat mereka semakin dekat, ia menyadari bahwa wajah-wajah itu tampak sangat familiar. Ternyata mereka adalah para pengungsi yang diusir dari perkebunan Meide. Saat melihat Ala Yanzong dan kedua temannya, para pengungsi itu lebih terkejut lagi. Lebih dari separuh dari mereka langsung berdiri, saling menatap dengan mata terbelalak dalam keadaan panik. Beberapa bahkan mulai mundur, tampak ketakutan. Seorang pria parubaya yang sedikit lebih berani, sambil mundur dengan tubuh gemetar, menunjuk ke arah Ala Yanzong dan yang lainnya dengan jari yang bergetar, lalu bertanya, kalian ini manusia atau hantu? Mendengar pertanyaan itu, Ala Yanzong langsung mengerti. Pasti para pengungsi ini telah mendengar kabar bahwa mereka bertiga sudah dibakar hidup-hidup. Mereka semua mempercayai bahwa mereka sudah mati, sehingga kehadiran mereka secara tiba-tiba di sini membuat mereka ketakutan. Dengan senyum di wajahnya, Ala Yanzong segera maju dan memberi salam, lalu berkata, saudara sekalian, tentu saja kami manusia. Kabar bahwa kami telah dibakar hidup-hidup adalah bohong. Saat itu, kami tidak berada di dalam rumah. Jika kami ini hantu, bagaimana mungkin kalian bisa melihat kami dengan begitu jelas? Bagaimana pula aku bisa berbicara dengan kalian? Mendengar penjelasan Ala Yanzong, sebagian orang mulai percaya, dan mereka pun mulai berdiskusi satu sama lain. Pria parubaya itu menghentikan langkah mundurnya dan berkata, oh, jadi semua itu hanya rumor. Kami benar-benar mengira kalian bertiga sudah mati terbakar. Kalian adalah orang baik, tentu saja kalian bisa terhindar dari bencana. Namun, sebelum ia selesai berbicara, ia tiba-tiba terbatuk berkali-kali. Setelah mendengar ucapannya, semua orang pun percaya bahwa Ala Yanzong dan dua temannya memang bukan hantu. Melihat pria itu terus terbatuk, Ala Yanzong segera maju dan menawarkan diri untuk memeriksanya. Setelah meraba denyut nadinya, ia segera menyadari bahwa pria parubaya itu telah terinfeksi wabah. Langit sudah hampir gelap, dan di pegunungan terpencil ini tidak mungkin bisa merebus ramuan obat. Setelah berpikir sejenak,
Alayanzong mengambil jarum peraknya dari buntalan barangnya, lalu menusukkan beberapa kali ke lengan pria parubaya itu dan berkata, "Aku hanya meredakan gejalanya untuk sementara. Setelah kita mencari guci tanah atau wadah lain, kita akan merebus ramuan obat agar paman bisa meminumnya." Pria parubaya itu mengangguk dan berterima kasih berkali-kali. Ia juga memberitahu bahwa masih ada beberapa orang lain yang mengalami demam juga. Alayanzong melihat ke arah para pengungsi, alisnya berkerut. Langit sudah akan gelap. Jika mereka tidak menemukan tempat yang layak, maka mereka semua harus bermalam di tempat terbuka di pegunungan ini. Para pengungsi yang sudah terjangkit penyakit, jika dibiarkan bermalam di lembah ini, kondisi mereka pasti akan semakin parah. Alayanzong berkata, "Sebelum hari benar-benar gelap, mari kita berpencar mencari. Lihat apakah di sekitar sini ada gua." Menginap di dalam gua tentu lebih baik daripada bermalam di tempat terbuka di lembah ini. Mendengar itu, sekitar 40 hingga 50 orang segera bangun dan mulai menyebar untuk mencari gua. Ula Zitao dan Anya Xiaoer juga ikut serta mencari, kemudian Alayanzong melihat sekitar 50 hingga 60 orang yang masih duduk di tanah. Mereka tampak kurus dan lemah, wajah mereka pucat dan tak bertenaga. Beberapa dari mereka terus-menerus batuk, beberapa hanya bisa terengah-engah, sementara yang lain wajahnya memerah karena demam, berbaring dengan mata tertutup dan bersandar lemah pada batu. Hati Alayanzong terasa berat. Mereka semua tampak kekurangan gizi dan sedang menderita penyakit. Ia segera maju dan memeriksa denyut nadi mereka satu persatu. Karena tidak ada obat yang bisa diberikan saat ini, ia pun menggunakan jarum peraknya untuk menusuk titik akupuntur mereka dan melakukan pengobatan akupuntur guna meredakan gejala mereka. Sebagian orang memang telah terjangkit wabah. Setelah menjalani akupuntur, gejala batuk mereka mereda, pernapasan menjadi lebih lancar, tubuh mereka lebih bertenaga, dan mereka pun lebih banyak mulai berbicara. Dengan suara terputus-putus, mereka menceritakan kepada Alayanzong pengalaman yang mereka alami dalam beberapa hari terakhir ini, sambil terus memeriksa denyut nadi dan mengobati yang lainnya. Alayanzong mendengarkan kisah mereka. Sejak diusir dari perkebunan Meide, sebagian dari mereka memilih pergi ke utara, sementara sebagian besar lainnya bergerak ke timur dengan tujuan pergi ke ibu kota kerajaan. Tanpa makanan, apalagi obat-obatan, mereka harus berjalan di siang hari dengan kelelahan, sementara malamnya mereka tidur di pinggir jalan. Dalam perjalanan, 2 orang telah meninggal saat tidur di malam hari. Mereka pun menguburkannya seadanya di antara tumpukan batu. Karena tidak mempunyai persediaan makanan, mereka hanya bisa mengumpulkan buah liar yang mereka temui di sepanjang jalan, bahkan sampai mengunyah kulit pohon dan akar rumput. Ketika melihat ayam hutan atau kelinci liar, mereka mencoba menangkapnya, tetapi tak satu pun yang berhasil. Mereka hanya bisa menatap dengan rasa putus asa. Sekarang, hampir semua dari mereka kelaparan, tenaga mereka telah habis, dan mereka yang sakit menjadi semakin parah. Ketika melihat sebuah desa di depan, mereka merasa ada harapan untuk bertahan hidup. Namun, para prajurit yang menjaga pos pemeriksaan sama sekali tidak mengizinkan mereka masuk. Tidak bisa meminta makanan, mereka pun terpaksa datang ke lembah ini. Setidaknya di sini mereka bisa menemukan tempat yang sedikit terlindung dari angin. Namun, mereka sudah kehabisan tenaga dan juga tidak punya keberanian untuk terus berjalan lebih jauh ke dalam pegunungan. Akhirnya, mereka hanya bisa beristirahat di tempat ini. Pria parubaya yang sebelumnya batuk parah kini sudah merasa jauh lebih baik setelah mendapatkan terapi akupuntur Alayanzong. Dengan semangat yang mulai pulih, ia memberitahu Alayanzong bahwa ia sempat melihat sebuah rombongan kafilah melewati pos penjagaan di desa. Saat itu, mereka masih berada di dekat gerbang desa. Kafilah itu memang berhasil melewati pos penjagaan, tetapi mereka tidak langsung melanjutkan perjalanan ke timur. Sebaliknya, mereka masuk ke dalam desa. Dari obrolan yang terdengar, mereka berencana bermalam di sana dan baru akan berangkat keesokan harinya. Mendengar berita itu, Alayanzong merasa sangat gembira. Ia berpikir bahwa kafilah itu membawa makanan dan obat-obatan. Tidak peduli untuk siapa barang-barang itu dikirim, yang jelas para pengungsi di hadapannya sangat membutuhkan makanan dan obat-obatan itu. Sebuah rencana mulai terbentuk dalam benaknya. Langit semakin gelap. Satu persatu orang yang pergi mencari gua mulai kembali, sebagian besar dengan wajah kecewa karena tidak menemukan apapun. Namun, tiba-tiba Anya Xiaoer dan Ula Zitao berlari dengan penuh semangat. Mereka membawa kabar baik. Sekitar 2 ke dalam pegunungan, mereka menemukan sebuah gua yang cukup besar. Meskipun tidak terlalu dalam, namun bagian dalamnya cukup luas,
Dan yang lebih penting, di dekatnya terdapat mata air pegunungan. Mendengar kabar itu, wajah semua orang langsung berseri-seri. Ala Yanzong pun berseru dengan penuh semangat, "Malam ini, kita tidak hanya punya tempat untuk bermalam, tapi aku juga akan memastikan semua orang bisa makan dengan kenyang." Begitu mendengar kata-kata itu, semangat mereka langsung berkobar. Bahkan para pengungsi yang sebelumnya tampak sakit dan lemah, yang hanya bisa bersandar pada batu dengan tubuh lesu, kini mulai bangkit berdiri dengan penuh harapan. Dipandu oleh Anya Xiaoer, para pengungsi saling membantu satu sama lain, lalu bersama-sama bergerak menuju gua yang ditemukan di dalam pegunungan. Bab 96. Gua itu memang luas, dengan pintu masuk yang lebarnya belasan meter dan tingginya sekitar 3 hingga 40 meter. Karena ukurannya besar, setidaknya cukup untuk melindungi mereka dari angin pegunungan. Ala Yanzong mengajak semua orang untuk mencari ranting-ranting kering di sekitar, lalu menyalakan api unggun di dalam gua. Setelah api unggun menyala, barulah mereka bisa melihat keadaan di dalamnya. Gua ini merupakan gua batu kapur yang dihiasi dengan stalaktit. Gumpalan batu kapur itu menggantung dari langit-langit gua seperti cicil yang terbalik, dengan ujung yang meruncing ke bawah, panjangnya bervariasi. Saat cahaya api unggun menerangi gua, bayangan stalaktit bergerak-gerak, menciptakan suasana yang sedikit menyeramkan. Semua orang berjalan masuk dengan hati-hati. Setelah menyadari bahwa kedalaman gua hanya sekitar 3 hingga 40 meter dan tidak ada tanda keberadaan makhluk berbahaya, mereka pun merasa lebih tenang dan tidak takut lagi. Sebagian orang membawa lebih banyak kayu dan rumput kering untuk menyalakan beberapa api unggun tambahan. Dengan begitu, gua tidak hanya menjadi lebih terang, tetapi juga terasa lebih hangat. Stalaktit yang tadinya tampak menyeramkan, kini justru terlihat indah dalam cahaya api. Di tepi pintu masuk gua, memang ada sebuah mata air kecil yang mengeluarkan air dengan suara gemericik. Sebagian orang mencuci wajah mereka, lalu menyesap air segar sebelum masuk ke dalam gua. Sebagian orang mulai menghamparkan rerumputan kering, lalu beristirahat. Ada yang duduk, ada pula yang berbaring. Saat itu, pria parubaya yang sebelumnya berbicara dengan Ala Yanzong, mendekatinya, menggosok-gosok tangannya, lalu tersenyum. Otot di wajahnya sedikit bergerak sebelum akhirnya berkata, "Tadi, Tuan Muda mengatakan bahwa malam ini kami semua bisa makan hingga kenyang." Sembari berbicara, ia melirik sekilas ke arah buntalan yang dibawa oleh Ala Yanzong dan kedua temannya, lalu melanjutkan, "Tapi meskipun kalian bertiga membawa makanan, sepertinya tidak akan cukup untuk 100-an orang, bukan?" Mendengar itu, Ala Yanzong bersiap membuka buntalan di punggungnya. Namun, Ula Zitao yang berada di sampingnya segera menahan tangannya dan memberi isyarat dengan mata, lalu menggeleng pelan. An Xiaoer yang berdiri di dekat mereka juga terkejut dan tanpa sadar mengeluarkan suara, "Ah!" Namun, ketika melihat Ala Yanzong mengurungkan niatnya untuk membuka buntalan, ia pun tidak berkata apa-apalagi dan hanya menatapnya dengan penuh tanda tanya, menunggu bagaimana ia akan menjelaskan hal ini. Ala Yanzong melirik kedua rekannya dan segera memahami maksud mereka. Makanan yang mereka miliki, beberapa ekor ayam hutan dan kelinci liar, serta sedikit nasi goreng kering, tidak akan cukup untuk memberi makan 100 orang lebih. Jika mereka membagikannya sekarang, bukan hanya tidak akan mengenyangkan semua orang, tetapi mereka sendiri juga akan kehabisan bekal untuk kedepannya. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Ala Yanzong berkata kepada pria parubaya itu, "Rombongan kafilah yang kamu lihat tadi adalah pengangkut bahan makanan dari perkebunan Meide. Di dalam gerobak mereka, selain berisi bahan pangan, juga ada ramuan obat-obatan. Aku berencana memimpin beberapa orang untuk pergi ke sana, mengambil persediaan makanan, sekaligus membawa obat-obatan agar kita bisa mengobati yang sakit." Mendengar rencana itu, semua orang segera bersemangat. Sekitar 20 pria yang masih kuat langsung berdiri, menyatakan kesediaan mereka untuk ikut bersama Ala Yanzong. Ala Yanzong mengangkat tangannya ke bawah, memberi isyarat agar mereka tenang. "Jangan terburu-buru, jika kita ingin mengambil bahan makanan dari desa, kita harus melakukannya secara diam-diam, jika terlalu mencolok, kita tidak akan bisa masuk." Mendengar itu, semua orang pun langsung tenang. Kemudian Ala Yanzong menjelaskan rencananya dengan lebih rinci, dan semua orang setuju dengan usulannya. Kemudian sebagian besar orang duduk melingkar di sekitar api unggun untuk beristirahat. Beberapa di antaranya bahkan mulai terlelap dengan bersandar pada batu. Namun, ada juga beberapa orang yang masih cukup bertenaga. Mereka pergi keluar gua untuk mengumpulkan lebih banyak ranting kering agar api unggun bisa tetap menyala terang.
Ala Yanzong bersama Ula Zitao dan Anta Xiaoer duduk di sudut, berdiskusi secara diam-diam, menyempurnakan rencana yang sudah mereka susun sebelumnya. Menjelang tengah malam, sinar bulan mulai menerangi pegunungan. Cahaya itu cukup membantu mereka untuk berjalan tanpa terlalu kesulitan melihat bebatuan di jalan. Ala Yanzong meminta Ula Zitao untuk menjaga buntalan mereka dan tetap bersama para pengungsi di dalam gua. Sementara itu, ia membawa Anya Xiaoer dan sekitar belasan pria yang masih cukup kuat keluar dari gua secara diam-diam. Dengan memanfaatkan cahaya bulan yang samar, mereka turun dari pegunungan, keluar dari lembah, dan menghindari jalan utama. Mereka bergerak dengan hati-hati di sepanjang tebing berbatu, berusaha untuk tidak mengeluarkan suara agar tidak menarik perhatian para prajurit yang menjaga pos pemeriksaan. Ketika mereka sudah hampir mencapai pos penjagaan, Ala Yanzong memberi isyarat dengan tangannya agar semua orang berjongkok dan merapat ke sisi jalan. Ternyata, di pintu masuk desa, tidak ada prajurit yang berjaga. Hanya ada sebuah tenda di dekatnya, dengan cahaya lampu yang remang-remang menyala dari dalamnya. Ala Yanzong maju sendirian, melompati penghalang dengan ringan, lalu mengintip ke dalam tenda dengan hati-hati. Di dalamnya, ada 5 hingga 6 prajurit yang masih mengenakan perlengkapan perang, tetapi mereka semua sudah tertidur lelap di atas tempat tidur mereka. Di dekat pintu masuk tenda, tombak-tombak panjang mereka bersandar dengan tegak. Tanpa ragu, Ala Yanzong masuk ke dalam tenda dan dengan cepat menekan titik-titik tertentu di tubuh setiap prajurit, membuat mereka tidur semakin nyenyak. Setelah keluar dari tenda, ia tidak langsung memanggil yang lainnya, melainkan bergegas menuju bagian dalam desa. Semua rumah di desa sudah tertutup rapat, penduduknya sudah terlelap dalam tidur. Namun, di tengah desa, ada sebuah kompleks rumah besar yang masih memancarkan cahaya dari dalam. Itu adalah satu-satunya tempat di desa yang masih menyala di malam ini. Melihat gerbangnya yang tinggi dan kokoh, Ala Yanzong menduga bahwa rombongan kafilah dengan kereta mereka mungkin berada di dalam halaman rumah itu. Dengan keterampilan memanjat dinding ala cicak, ia dengan cepat memanjat tembok tinggi dan mengintip ke dalam halaman. Ternyata, halaman itu sangat luas, kira-kira seluas 10 hektar, menunjukkan bahwa tempat itu milik keluarga kaya raya. Belasan lentera besar tergantung di bawah atap rumah, menerangi seluruh halaman dengan cahaya yang cukup terang. Namun, di sepanjang dinding selatan yang jauh dari cahaya lentera, masih ada bayangan yang cukup gelap. Di sanalah puluhan kereta kuda diparkir. Kuda yang sebelumnya menarik kereta telah dilepaskan dan diikat bersama di kandang kuda di sisi barat halaman. Bangunan utama rumah itu sudah gelap, menandakan bahwa semua orang di dalamnya sudah tertidur. Di sisi timur halaman, ada sebuah kamar dengan cahaya terang, tetapi dari dalamnya tidak terdengar suara orang. Ala Yanzong melompati tembok dan mendarat di dalam halaman. Ia terlebih dahulu meraba karung-karung di atas kereta, memastikan bahwa isinya adalah beras. Setelah itu, ia memeriksa beberapa kereta lainnya dan akhirnya menemukan kereta yang berisi ramuan obat. Setelah itu, ia berjalan mendekati dinding luar kamar di sisi timur dan mendengarkan dengan saksama. Hanya suara dengkuran yang terdengar dari dalam. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu dan mengintip ke dalam. Di dalam kamar itu, ada sekitar 10 orang penjaga perkebunan yang tidur nyenyak. Ada yang berbaring di atas tempat tidur, sementara yang lain tertidur dengan kepala bersandar di meja. Untuk berjaga, Ala Yanzong menekan titik tertentu di tubuh mereka satu persatu, memastikan mereka tidur semakin lelap. Setelah keluar dari kamar, ia menutup pintu dengan hati-hati. Kemudian, ia menuju ke gerbang utama halaman, membuka palangnya, lalu keluar dan hanya menutupnya setengah agar tampak seperti semula. Setelah itu, ia segera kembali ke pintu masuk desa. Setibanya di sana, ia membuka sebagian penghalang jalan dan memberi isyarat dengan tangannya. Anya Xiaoer, yang sudah bersiap bersama belasan pria lainnya, segera membungkukkan tubuh mereka dan berlari cepat melewati penghalang jalan, masuk ke dalam desa. Dengan hati-hati, mereka menyelinap melewati jalan desa hingga tiba di halaman besar tempat kafilah itu singgah. Begitu mereka masuk, mereka langsung menuju kereta yang berisi beras. Ala Yanzong melepaskan tali pengikat karung, dan setiap 2 orang mengangkat 1 karung. Anya Xiaoer lalu memimpin mereka untuk segera pergi, hanya menyisakan 2 orang bersama Ala Yanzong, sementara yang lain pergi. Ala Yanzong menuju ke bangunan di sisi barat halaman. Dengan bantuan percikan api dari batu api yang ia bawa, ia mengamati sekeliling dan menemukan sebuah gudang barang. Di dalamnya, ia menemukan 2 panci besi tua dan 2 kendi tanah besar. Ia segera meminta kedua orang yang bersamanya untuk membawanya dan segera meninggalkan halaman itu. Namun, Ala Yanzong belum pergi.
Ia mencari beberapa kantong kain besar dan kecil, lalu kembali ke kereta yang membawa ramuan obat. Dengan hanya mengandalkan penciumannya, ia bisa mengenali jenis-jenis obat yang tersimpan dalam karung. Setelah menemukan yang ia butuhkan, ia mengeluarkan pisau kecil dan dengan hati membuat celah kecil di sudut salah satu karung. Ramuan obat yang sudah dipotong kecil-kecil mulai mengalir keluar melalui celah itu ke dalam kantong kecil yang sudah ia siapkan. Setelah kantong kecil penuh, ia mengikatnya rapat dan memasukkannya ke dalam kantong kain besar. Ia mengulangi proses itu untuk jenis ramuan lain. Karena hanya mengambil sedikit dari setiap karung, sekilas tampak tidak ada perubahan yang mencurigakan. Setelah semua kantong terisi, Alayanzong membawanya ke gerbang halaman dan meletakkannya di luar. Kemudian, ia kembali ke dalam dan mengunci kembali palang pintu dari dalam. Setelah itu, ia memanjat tembok halaman dan melompat keluar. Dengan cepat, ia mengambil kembali kantong kain berisi obat-obatan dan berlari menuju luar desa. Anlak Xiaoer dan rombongan lainnya sudah lebih dulu kembali ke gua di pegunungan, membawa karung beras. Sementara itu, setibanya di pos penjagaan, Alayanzong mengembalikan penghalang jalan ke posisi semula, lalu memanggul kantong berisi obatan dan bergegas kembali ke gua. Bersambung